Saat sekolah menerapkan pengendalian ketat, para pedagang dilarang berjualan di sekitar gerbang. Namun seorang pria menemukan cara unik. Ia merakit sendiri alat dengan tiang dan katrol sederhana, lalu menjual sosis bakar dari luar pagar. Para siswa memasukkan uang ke dalam keranjang bambu dan ia tinggal menarik tali untuk mengirimkan sosis. Tak butuh waktu lama, dagangannya menjadi favorit. Setiap jam istirahat, murid-murid berkerumun. Namun kesuksesan itu segera terhenti ketika pihak sekolah memergokinya. Karena merasa bersalah, ia mulai membereskan barang. Anehnya, para siswa justru membelanya. Mereka mengatakan sosis itu enak, bersih, dan bahannya bagus. Mendengar itu, pihak sekolah menjadi penasaran. Setelah membubarkan murid-murid, ia memeriksa peralatannya yang ternyata cukup kreatif. Selanjutnya, semua dokumen diminta, kartu kesehatan, izin keamanan pangan, hingga bukti pemeriksaan. Tak disangka, semuanya lengkap dan masih berlaku. Pimpinan sekolah bahkan mencicipi satu sosis dan harus mengakui rasanya memang lezat. Pria itu menjelaskan bahwa ia dan istrinya membuat sendiri sosis tersebut dengan bahan berkualitas, sehingga harganya terjangkau. Meski begitu, berjualan di gerbang tetap dianggap kurang pantas. Pihak sekolah sempat mempertimbangkan kemungkinan memindahkannya ke kantin sekolah. Saat itu muncul masalah lain. Pemasok sayur sekolah sedang dikarantina dan belum ada pengganti. Pria tersebut langsung menawarkan diri membantu mengantar sayur tanpa bayaran. Pihak sekolah ragu, mengingat jumlah siswa mencapai ribuan. Sesampainya di rumah, ia berdiskusi dengan istrinya. Ia sadar membantu secara cuma-cuma memang tidak menghasilkan uang. Tetapi jika mendapat kepercayaan, mungkin suatu hari ia bisa berjualan resmi di kantin. Kalaupun tidak berhasil, setidaknya ia melakukan sesuatu yang baik dan mungkin bisa memperbaiki hubungannya dengan anaknya. Keesokan hari, ia mengajak beberapa temannya untuk membantu. Tak semua mau karena tak dibayar, tetapi beberapa tetap ikut. Ia kembali ke sekolah bersama tim kecilnya. Melihat keseriusannya, pimpinan sekolah mulai mempertimbangkan kembali. Kabar itu sampai ke telinga anaknya. Sepulang sekolah, anak yang biasanya dingin bertanya mengapa ia mau melakukan hal tanpa keuntungan. Ia menjawab bahwa ia ingin berubah, bekerja lebih keras, dan menepati prinsip hidupnya. Perubahan itu pelan-pelan menyentuh hati sang anak. Mereka bahkan kembali berlari bersama setelah sekian lama. Di lintasan, ketika pria itu mulai kelelahan, anaknya menawarkan untuk menemani. Perhatian sederhana itu membuatnya terharu. Akhirnya ia merasa dihargai. Beberapa hari kemudian, setelah melihat ketekunannya membantu mengantar sayur, pihak sekolah memanggilnya. Orang sejujur ini pasti tidak akan curang dalam bahan makanan. Ia pun resmi diizinkan membuka lapak sosis di kantin sekolah. Dari berjualan sembunyi-sembunyi di luar gerbang, kini usahanya masuk secara resmi. Baginya, ini seperti awal baru dalam hidup. Karena itu, berbuat baiklah. Jangan terlalu memikirkan hasil. Di mata orang lain, pria itu mungkin bukan ayah yang ideal. Dulu ia hanya main kartu dan game, jarang mengurus rumah atau anak. Namun ia lembut, menyayangi istri, dan mau berubah. Dibanding sosok ayah yang tegas, ia lebih seperti anak kecil yang belum dewasa. Hanya saja, ia butuh seseorang untuk membimbingnya.